Hari ini adalah hari yang ke-18 di dalam renungan harian kita. Saya mengajak Anda untuk berdoa dan mengizinkan Roh Kudus untuk bicara kepada Anda. Karena firman Tuhan adalah firman yang dituliskan berdasarkan ilham roh dan dia akan berbicara kepada Anda. Itu yang saya lakukan setiap kali saya membaca firman Tuhan, dia bicara kepada kita. Hari ini kita akan lanjut, kita akan gali lagi dari buku Yohanes pasal yang ke-20. Ayat yang ke-24 dituliskan demikian. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku yang ada di tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Saudara, murid-murid berkata, "Kami melihat Tuhan," tapi Thomas nggak percaya. Karena apa? Karena sebelumnya dia ada rasa nggak percaya, relationship-nya, hubungannya nggak baik, saudara. Ada isu di situ. Jadi isu yang tidak dibereskan bisa berkembang, dan di sini dikatakan waktu murid-murid yang lain berkata, "Kami telah melihat Tuhan," Thomas bukan hanya mau melihat juga, tapi dia mau menjamah, dia mau pegang. Nah saudara, mari saya ajak kita semua untuk pada masa-masa tantangan pandemi global COVID-19 ini, untuk menguatkan kita punya relationship satu dengan yang lain. Mengasihi satu dengan yang lain lebih lagi, mengerti satu dengan yang lain lebih lagi, lebih percaya kepada teman kita. Untuk itu kita semua perlu belajar untuk omongannya juga bisa dipercaya. Dengan demikian kesatuan kita bisa bertumbuh dan kita bisa mengerti satu dengan yang lain lebih baik lagi. Nah, Thomas bergumul dengan identitasnya. Dia bergumul dengan perasaan rasanya tuh nggak penting, terus nggak penting, nggak cukup gitu ya. Masa-masa goncangan ini, izinkan identitas kita di dalam Kristus lebih kuat, lebih baik, saudara. Nah, hari ini saya hanya ada satu poin yang saya mau sampaikan kepada Anda, yaitu apa? Anda aman karena Anda tahu siapa Anda di dalam Kristus. Kenapa begitu, saudara? Karena perasaan gak aman itu bisa berkembang menjadi mempengaruhi beberapa hal. Dan kalau saya bisa kasih contoh, misalnya saya sebutkan satu kalimat yang nanti Anda selesaikan ya. Jadi akan saya buat satu kalimat, nanti Anda isi kata-kata selanjutnya. Misalnya begini, saudara. Ini berdasarkan identitas perasaan kita ya. Gimana kalau Anda lanjutkan kalimat ini? "Waduh, saya nggak merasa cukup pinter untuk titik. Saya nggak merasa layak, saya nggak merasa pantas untuk titik. Anda isi. "Saya merasa nggak mampu, titik. Saya nggak bisa lihat masa depan saya karena titik. Saya terlalu muda atau saya terlalu tua karena titik. Saudara, bisa nyambung nggak, saudara, dari apa yang saya tanyakan ini? Nah, Thomas bergumul di dalam ketidakamanan ini. Dan Anda perlu tahu bahwa Anda nggak bisa mendapat rasa aman dari tempat yang Anda harapkan. Kalau Anda sudah dibesarkan di dalam lingkungan di mana Anda dibanding-bandingkan dengan orang lain, mungkin dengan saudara sendiri, dengan keluarga sendiri, dengan keponakan, dengan kakak, dengan adik, maka kalau Anda mengharapkan untuk mendapat identitas, peneguhan, atau perasaan penting, perasaan dianggap dari mereka, Anda nggak akan dapat, saudara. Namun, kita biasanya menghabiskan banyak energi untuk mengharapkan mendapatkan peneguhan-peneguhan itu dari orang-orang yang nggak akan bisa memberikan peneguhan kepada Anda.
Misalnya dari teman, misalnya dari teman sepantaran Anda, peers Anda, atau dari zaman sekarang ini banyak orang yang haus akan mendapat peneguhan dari bapak, papa, ayahnya sendiri. Saudara, nggak cukup untuk mendapat peneguhan dari orang-orang itu. Nggak cukup ada orang yang cari peneguhan dengan beli barang ini, beli barang itu. Nggak bisa dapat peneguhan karena Anda punya sesuatu, saudara. Nggak bisa. Jadi saya belajar, saudara, bahwa ternyata untuk bisa mendapat peneguhan itu, kita perlu mengerti bahwa orang-orang yang Anda harapkan memberikan peneguhan kepada Anda, belum tentu mereka sendiri mempunyai identitas, mempunyai peneguhan. Mereka mungkin aja, dan kemungkinannya cukup besar, mereka sendiri ada isunya sendiri. Mereka sendiri ada sakitnya sendiri, ada lukanya sendiri. Mereka nggak pernah mendapat peneguhan. Bagaimana mereka bisa meneguhkan Anda kalau mereka sendiri nggak ada peneguhan? Mereka nggak bisa memberikan apa yang mereka nggak punya. Kita nggak bisa memberikan apa yang kita nggak punya. Jadi di dalam pergumulan kita itu seringkali, ya saudara, kita bergumul untuk mendapat peneguhan, dan makin kita mau mendapat peneguhan dari orang-orang yang nggak bisa mendapat peneguhan, makin kita merasa kita nggak dapat peneguhan. Terus merasa begitu, makin lama makin besar. Akhirnya ada kekosongan di dalam hati Anda yang kritikal. Karena nggak ada peneguhan, identitasnya goncang. Saya ada kabar baik buat Anda. Tuhan berkata, engkau nggak akan dapatkan dari mereka semua itu, tapi engkau akan mendapatkan dari aku. Tuhan berkata demikian. Nah, seringkali kita mendengar orang berkata kira-kira begini, kalau kamu bertingkah laku baik, maka aku akan mengasihi kamu. Dengan kata lain, saudara, Anda menghubungkan bahwa Anda akan dikasih kalau Anda bertingkah laku dengan baik sehingga Anda mendapat peneguhan. Kita perlu belajar bahwa kalau yang dilakukan itu demikian, maka banyak orang yang coba untuk kompromi dan melakukan sesuatu supaya mendapat approval. Dan jarang orang yang mendengar demikian. Aku mengasihi kamu bukan karena apa yang engkau lakukan. Aku mengasihi kamu karena siapa kamu. Tuhan berkata begitu kepada Anda. Aku mengasihi engkau bukan karena apa yang kau lakukan. Yang kita lakukan banyak yang gak baik, saudara. Tapi Tuhan mengasihi kita apa adanya. Kita mencoba seringkali untuk mendapatkan sesuatu supaya kita bisa mendapat approval. Bukan berarti kita gak melakukan apa-apa. Balance-nya ya. Bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain, maksud saya, ya. Karena kita semua ada tantangannya sendiri-sendiri, tapi kita perlu tahu bahwa kita ini manusia, yang bahasa Inggrisnya itu kita adalah human being. Kita adalah manusia, human being. Kita itu bukan human doing. Jadi, saudara, bukan berdasarkan yang kita lakukan lalu dapat peneguhan, tapi kita menjadi manusia yang aman di dalam Kristus. Besok kita akan tilik lagi lebih dalam. God bless you.